Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Tommy di channel yang sama yaitu Aircon Solution. Kali ini ada pertanyaan dari teman kita, dia menanyakan, "Bang, saya pasang AC baru. Saya awalnya minta dipakum, tapi teknisi bilang nggak apa-apa kalau pipa sekitar 4 meter cukup pakai vakum manual. Maksudnya gimana ya? Apa tidak apa-apa hanya vakum manual?" Nah, jadi di sini eh, customer kita ini pasang AC baru ya. Pasang AC baru, mungkin pelanggan ini, teman kita ini dia udah paham ya bahwa prosedur pemasangan AC itu wajib divakum ya, apalagi AC yang sekarang pakai Freon R32 R40. Dia udah tahu ya bahwa AC sekarang itu wajib divakum. Nah, dia minta divakum ya. Tapi teknisinya alasannya pipanya pendek ya, pipa pendek, jadi nggak perlu divakum, cukup dengan vakum manual. Vakum manual. Sebenarnya nggak ada istilah vakum manual itu. Tanya alasan aja ya. Jadi gini teman-teman, gue kasih tahu. Berapapun pendek pipanya, itu tetap wajib divakum dengan alat khusus vakum AC. Wajib divakum dengan alat khusus vakum AC. Maksudnya gimana ya vakum manual? Nah, vakum manual itu maksudnya itu mungkin air purging ya, air purging. Jadi air purging itu mendorong freon bawaan dari pabrik ya, mendorong freon bawaan pabrik, itu freon dibuka, terus dibuka lalu mendorong udara yang terjebak dalam pipa untuk keluar. Nah, kayak gini. Ini kan kalau kita beli AC baru itu kan freon udah ada di dalam nih, di dalam kompresor ini. Sebentar, gue cari kunci L ya biar nah ginilah contohnya ya. Jadi gini, kan freon udah ada di dalam kompresor. Nah, setelah instalasi udah terpasang ya, terkonek ke indoor unit. Nah, ginilah kira-kira contohnya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan air purging ya. Air purging itu yang atau vakum manual itu yang dilakukan oleh teknisi tadi. Freon ini dibuka teman-teman, freon bawaan pabrik ini dibuka, cas dibuka gini. Nah, freon keluar ke sini ya, pipa kecil ini keluar, otomatis udara yang terjebak itu didorong ya, dorong. Lalu di sini dibuka ya, dibuka, di sini dibuka atau gini, nah gini dilepas, atau pipa ini dilepas, lalu ini dibuka, yang ini yang kecil ya, pipa kecil ini tetap kelihatan nggak sih? Nah, kan ada dua pipa nih. Dibuka, freon keluar dari sini ya, udara keluar dari sini, lalu dipasang gini, pelan-pelan, ditutup, tutup. Nah, gitu. Nah, itu yang namanya vakum manual ya. Tahu nggak, vakum manual itu tidak disarankan ya, tidak disarankan. Karena apa? Karena satu, proses pembersihan udara, uap air, residu yang ada di dalam pipa ini itu tidak maksimal ya, tidak maksimal. Kedua itu tidak ada takaran pasti ya. Jadi ngebuang freon itu tidak ada takaran pasti. Teknisi nggak tahu ya takaran pastinya berapa. Itu hanya feeling, jadi feeling mereka aja. Secos dibuka itu hanya feeling.
dia pakai peeling aja, just peeling aja, jadi dia nggak tahu. Nah, kalau pakai peeling itu, kalau dia kebanyakan buang freon bawaan pabrik bisa berkurang ya, bisa berkurang. Itu kan ada ukuran gramnya, freon itu akan ada ukuran gram. Misalkan di sini, oh ini nggak baca berapa gram. Anggaplah misalkan anggaplah misalkan 10 gram ya. Nah, 10 gram kalau dia buang, terus dibuang, dia kebanyakan, ternyata sisanya tinggal misalkan 7 gram atau 6 gram, apa nggak rugi customernya? Nah, itu kalau kebanyakan buang freon ya. Nah, kalau dia terlalu sedikit buang freonnya untuk mendorong udara itu, artinya udara masih ada yang terjebak, tersisa di dalam instalasi ini, ya kan, gitu. Jadi tidak ada ukuran pasti. Nah, yang benarnya ya tetap pakai mesin alat khusus vakum AC ya, kayak gini teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan pakai alat khusus sebentar. Jadi kalau pakai alat khusus vakum AC itu, vakum ya, di vakum itu, nah ini manifold, ini manifold ya namanya. Manifold, selang yang satu ke pipa Ford pengisian freon, selang yang ujung satu lagi ke mesin vakum ya, mesin vakum. Nah, seperti ini, kayak gini teman-teman nih. Yang satu ke mana kelihatan? Nah, satu ke mesin vakum ya nih. Set, nah ini dibuka. Lalu mesin vakum dinyalain ya, mesin vakum dinyalain. Namanya mesin vakum itu kan nyedot. Nah, disedot, artinya ini jarumnya akan menunjukkan angka 0 ke bawah ya. Jadi misalkan kita vakum itu misalkan 30 menit ya, 30 menit. Nah, ini alat ini nyedot ya, nyedot udara yang terjebak di dalam pipa ini ya, disedot sampai angka menunjukkan mentok ke bawah ya. Nah, kita tahu bahwa udara itu udah habis tanpa mengganggu freon yang ada di dalam kompresor ini. Jadi kita nggak otak-atik kompresor ini jika freon yang dalam kompresor ini jika kita pakai alat khusus mesin vakum AC ya. Jadi penting pakai mesin vakum. Nah, yang satu lagi pentingnya pakai alat vakum AC ini, kita bisa mendeteksi bahwa instalasi ini ada bocor atau enggak teman-teman, ada kebocoran atau enggak. Jadi gini, kalau misalkan kita vakum, jarum itu menunjukkan angka 0 ya pada saat udara yang terjebak dalam pipa ini udah disedot ya, udah disedot. Lalu kita tutup keran ini, artinya kalau misalkan jarum ini bergerak naik, artinya ada kebocoran di dalam instalasi pipa ini, masih ada kebocoran ya. Nah, itu keuntungan pakai alat khusus vakum AC tuh. Tapi kalau pakai vakum manual tadi atau air purging tadi, dia nggak tahu ada bocor atau enggak. Dia nggak ketahuan ya, teman-teman, nggak tahu. Dia hanya dengan paling dia ngetesnya pada saat unit sudah running ya, sudah running, dia ngelihat jarum manifold ini bergerak turun apa enggak. Tapi kalau begitu akan banyak freon yang terbuang ya, prosesnya juga nggak efektif, karena kalau bocornya halus, kalau bocornya gede ya freonnya habis dong, habis ya. Jadi penting sekali pakai alat vakum khusus AC ini, karena keuntungannya selain pembersihan, proses pembersihan udara, uap air residu yang ada di dalam pipa, kita juga bisa mengetahui instalasi pipa kondenser evaporator itu bocor apa enggak ya. Jadi itu banyak keuntungannya. Makanya untuk customer juga, pada saat kita mau pasang AC itu lihat dia bawa alat kayak gini nggak, Nah,
Kalau dia nggak punya alat kayak gitu, artinya dia nanti akan melakukan proses yang namanya tadi paku manual tadi atau air purging ya. Itu jangan mau, tolak aja. Pokoknya minta yang bawa alat, pokoknya kayak gini lah, bentuknya kayak gini lah, yang walaupun nggak sama kayak gini, cuman bentuknya rata-rata kayak gini lah ya, hampir sama. Karena kan alat vakum itu banyak modelnya, banyak mereknya ya, cuman ya bentuknya itu rata-rata hampir sama kayak gini ya, kayak gitu. Dan di vakum juga paling nggak vakum itu paling nggak 30 menit itu mantap ya, bagus itu teman-teman. Jadi berapapun panjang pipa itu, mau 3 meter, mau 5 meter, mau 10 meter, mau 2 meter, 3 meter, tetap harus wajib dipakum ya teman-teman. Nggak ada istilah oh ini pipa pendek nggak usah vakum manual aja, nggak ada teman-teman. Ini kalau pipa pendek nih, oke lah pipanya pendek ya. Nah, pipa pendek kayak gini ya, ini cuma 1 meter ya, karena ini buat contoh doang. Nah oke lah, ini pipa pendek ya, tapi kan ada volume evaporator teman-teman. Walaupun pipanya 1 meter, instalasi ini pipa 1 meter, tapi kan ada volume pipa evaporator juga. Nah ini kan pipa-pipa evaporator, ini pipa-pipa. Kalau pipa-pipa ini dilempengin, jadi berapa meter tuh? Ini kan pipa ini cuman kayak gini doang teman-teman, nih digulung-gulung kayak gini. Nah itu kan kalau dilempengin pipanya dilurusin, itu jadi volumenya juga sama, panjang juga ya, panjang juga. Nah udara itu bukan hanya di pipa, bukan hanya pipa yang kita bilang 4 meter tadi atau 3 meter tadi ya, tapi udara itu juga ada di dalam pipa evaporator itu teman-teman. Evaporator indoor itu juga ada udara terjebak, karena ini kan nyatu, pipa sampai ke evap indoor itu kan nyatu satu. Nah itu terisi udara semua. Nah itu harus disedot semua. Kalau dikumpulin volume udara itu jadi banyak teman-teman. Jadi untuk teknisi pakailah alat vakum ya, pakai alat vakum. Alat vakum ini murah kok. Ada yang 700, ada yang 1,5, ada yang 3 juta. Nggak usah lah beli-beli yang misalkan harga puluhan juta atau 5 juta atau 10 juta, nggak usah ya. Mungkin itu harganya terlalu jauh ya. Beli aja yang murah-murah teman-teman. Ada yang di bawah 2 juta, ada yang 1,5 juta, ada. Beli aja yang kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting fungsinya sama dan bisa bekerja untuk nyedot udara. Kasihan si ini teman-teman, kasihan konsumennya ya, kasihan customernya. Mereka beli itu AC itu kan nggak murah. AC itu sekarang ya paling nggak ya 3 juta, 3,5, lalu plus pasang sama material pendukung, mereka paling nggak harus mengeluarkan uang 4 juta 5 juta. Lumayan ya, lumayan gede. Kasihan kalau misalkan AC mereka kita pasang dengan asal-asalan. Kalau gue sih bukan berarti gue sok suci kayak gimana ya, cuman hati nurani, bayang ya, hati nurani kita sebagai teknisi, anggaplah itu barang kita, atau anggaplah itu konsumen itu saudara lo, abang lo, mamang lo, atau bibi lo. Terus ada seseorang yang masangin AC, tapi orang itu masang asal-asalan, gimana perasaan lo? Ngenes nggak? Ngenes ya. Kalau gua sih, karena gua kan pernah ngalamin juga mamang gua ya kayak gitu dikerjain teknisi. Rasanya tuh kayak gimana ya, apalagi satu profesi sama gua ya, dia teknisi gua teknisi ya, terus dia pasang asal-asalan, gua tuh gondoknya tuh kayak gimana rasanya. Nah kayak gitu teman-teman, jangan sampai kayak gitu. Jadi posisikan diri kita pada saat pasang itu, jangan posisikan diri kita sebagai teknisi, cobalah posisikan diri kita sebagai owner, sebagai yang punya. Nah, kalau kita yang punya terus dipasangin orang asal-asalan, itu perasaannya itu kayak gimana, nggak enak banget ya. Jadi kayak gitu teman-teman, kasihan. Apalagi sekarang orang
lagi susah nyari duit ya. Pasca Covid ini orang pontang-panting untuk nyari duit itu lagi susah banget ya. Susah banget ngumpulin duit. Mungkin mereka ya nabung, pengen pakai AC, terus ternyata AC-nya dipasang asal-asalan, terus AC yang nggak dipakum itu atau pakum manual, itu nggak otomatis langsung rusak, enggak teman-teman. Jadi AC itu butuh proses ya. Kalau nggak dipakum itu butuh proses untuk rusak. Paling nggak 1 tahun atau 2 tahun ya baru rusak. Bukan berarti nggak dipakum, hari ini pasang, besok atau minggu depan langsung rusak. Enggak teman-teman. Besok, minggu depan atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu AC akan berjalan seperti normal ya, karena udara yang terjebak di dalam pipa itu untuk berubah jadi uap air, dan air itu butuh proses teman-teman. Lihat aja kayak udara yang terjebak di dalam botol aqua itu butuh proses ya untuk menjadi embun, untuk apa jadi air kayak nempel-nempel gitu. Kalau ada botol aqua kita lempar, botol aqua kosong ya kita lempar, terjemur, terus ada kayak air-air nempel gitu di botol itu. Nah seperti itu, udara itu butuh proses untuk berubah jadi air ya. Jadi udara yang terjebak dalam pipa itu lalu dia akan berubah jadi air. Nah air ini bercampur dengan oli ya, oli. Nah oli AC R32 R410 ini tidak toleransi terhadap air ya. Nah makanya lama-lama olinya itu berubah jadi kayak jelly ya, berubah jadi kayak jelly. Lalu setelah oli berubah jadi seperti jelly kental, dia nggak mampu lagi oli ini untuk melumasi komponen yang ada di dalam kompresor itu. Nah mulailah lama-lama kompresor itu kan karena tanpa pelumas, panas, aus, overhead, lalu jebol ya. Jadi emang butuh waktu lumayan panjang ya teman-teman, lumayan lama, paling nggak ya 1 tahun 2 tahun ya. Sayang ya, kasihan si teknisinya. Jadi ya kayak gitu. Cuman emang aduh bingung juga sih. Oke gitulah teman-teman ya, kira-kira yang dimaksud dengan vakum manual itu. Vakum manual itu, yang dimaksud vakum manual itu air purging ya. Air purging itu adalah mendorong udara yang ada di dalam pipa, dalam instalasi evaporator sama instalasi pipa itu dengan freon bawaan ya, freon bawaan dari pabrik. Jadi mereka akan keluarkan setelah pipa terkonek, mereka akan keluarkan freon bawaan, mendorong udara sampai feeling mereka itu udara itu habis ya. Nah itu hanya feeling teman-teman, nggak ada ukuran pasti. Jadi mereka hanya main feeling ya, main perasaan aja. Oh ya ini udah habis nih udaranya, gitu. Dia buka ya kan, cos gitu kan, cos. Ini udah habis belum ya? Ini udah habis nih kayaknya nih. Terus dibilang, oh ini belum nih, cos. Dibuka lagi lama ya. Oh ini belum ya. Oh ini cos. Toto habis freonnya dalam kompresor. Aduh. Jadi ya kayak gitu teman-teman, main feeling itu nggak ada ukuran pasti, sedangkan teknik itu adalah ilmu pasti ya. Teknik itu bukan ilmu kira-kira ya. Jadi kalau misalkan ini kira-kira 3 meter, nggak ada teman-teman. Ilmu teknik itu ilmu pasti ya. Ilmu teknik itu adalah ilmu matematika. Jadi ada perhitungan pasti, hitungan pasti ya. Jadi kayak misalkan ukuran ruangan aja, ruangan itu 3 kali 4 itu kira-kira sekian. Oh ini untuk kira-kira ini AC setengah PK. Nggak ada istilah kayak gitu, nggak ada istilah kira-kira ya teman-teman. 3 kali 4 sekian. 3 kali 4 sekian, hasilnya sekian. Oh ini untuk AC kapasitas setengah PK. Nah itu pasti kayak gitu teman-teman. Jadi kayak gitu. Sama kayak tadi, cos. Oh ini kira-kira udah habis nih. Nggak ada. Nah pakai ini, makanya ilmu pastinya ini teman-teman. Cas di manual, di vakum, terus ini jarum menunjukkan udah angka 0. Nah udah pasti kan, udah pasti habis.
ini udah pasti habis, udaranya sudah pasti habis ya. Itu tekniknya ya kan, udah pasti habis berarti ilmu pasti. Set, begitu kita lihat jarumnya nggak naik ya, jarum nggak naik, berarti udah nggak ada bocor ya, pasti itu pasti ilmu pasti nggak ada bocor. Kalau konsumen cuman dengan air purging, ini dingin nih, oh ini dingin nih, tungguin sejam 2 jam, oh masih dingin nih, ini kira-kira nih nggak ada bocor nih. Nah itu kira-kira kayak gitu yang bahaya teman-teman, karena ya tadi balik tadi, teknik itu bukan ilmu kira-kira, bukan ilmu kira-kira, teknik itu ilmu pasti. Oke teman-teman, begitu kira-kira ya. eh Apa ya, gue bingung, udahlah kali cukup ya. Oke, terima kasih.